Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi al-imam al-hafidh an-Nawawi wa ila ruhi al-imam Muhammad bin Abdullah al-Jaradani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin nabi wa ali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muqtar wa alihil athhar wa azhabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadisul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Hadis yang berapa? Hadis yang ke-41. Nah, ini malam ini hataman nih. Hataman. Tapi ntar kita ulang lagi pelajarannya dari awal lagi. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abu Muhammad namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah, sahabat Abdullah, dan abahnya Amr bin As. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Di sahabat Nabi itu yang paling banyak menghafal hadisnya Nabi Muhammad, yaitu siapa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta, sampai, sehingga yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga dia punya selera itu sesuai ngikutin apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini menjadi patokan kita, menjadi barometer kita, timbangan kita. Kalau kita mau nanya iman kita ini hebat apa enggak, iman kita ini tinggi apa enggak, iman kita ini sempurna apa enggak, barometernya apa? Kita tanya, kita lihat kita punya selera sesuai enggak sama yang datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya selera, kita punya hobi, kita punya kemauan, itu sesuai sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menunjukkan iman kita iman yang sempurna.
Tapi kalau misalnya selera kita masih belum sesuai sama apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, banyak Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan-kebaikan, cuman selera kita belum belum sesuai. Kita mengimani tapi belum melaksanakan, percaya tapi belum melaksanakan. Nah, berarti itu menunjukkan imannya belum sempurna. Karena menunjukkan iman sempurna itu kalau kita udah semua yang datang dari Nabi Muhammad, nggak pakai dipikir-pikir lagi, nggak pakai ada kata nggak sesuai sama zaman, enggak. Pokoknya ajaran Nabi Muhammad selalu sesuai sepanjang zaman. Apa aja yang dibawa oleh Nabi Muhammad, masalah warisan, ya kan, masalah warisan kan kalau menurut hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, laki-laki dapat berapa? Laki-laki 2, perempuan dapat berapa? Dapat 1. Laki-laki 2, perempuan dapat 1. 2 banding 1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Tuh. Laki-laki sama perempuan bandingnya laki-laki 2, perempuan 1. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dibawa ajaran Nabi Muhammad. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sudah mulai berani mengoreksi ajaran Nabi Muhammad. Kata dia nggak sesuai zaman sekarang, zamannya beda, udah harus sama, laki 1, perempuan 1. Nah ini nggak boleh kayak gitu. Pokoknya ajaran Nabi Muhammad tetap harus kita pegang sampai kapanpun, nggak kemakan zaman ajaran Nabi Muhammad. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang mana penting kita harus renungkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini patokan iman kita ini sempurna apa enggak. Jadi kalau iman kita sempurna, berarti kita selalu ngikutin yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merintahkan kita berbagai macam perintah. Ini kita punya hawa nafsu, ini selera kita sesuai, berarti iman kita sempurna. Nabi Muhammad melarang kepada umatnya banyak larangan-larangan, yang mana itu demi kebaikan untuk umatnya. Nah, kita jalankan selera kita ini sesuai gitu, mau gitu menjalankannya, berarti menunjukkan iman kita sempurna. Tapi kalau misalnya selera kita nggak sesuai gitu, kita nggak sesuai selera kita, berarti menunjukkan iman kita ini tidak sempurna. Makanya yang membedakan orang sekarang sama orang dulu apa? Yang membedakan sekarang sama orang-orang terdahulu tuh aulia sholihin, orang-orang soleh apa? Yang membedakan cuman as-siddiq, kata ulama as-siddiq yang membedakannya. Orang terdahulu makan sama kayak kita nasi, iya kan? Kita minum juga air sama. Mereka tidur, ulama kita juga tidur. Tapi kenapa mereka bisa menjadi orang yang hebat? Kenapa mereka sekali berdoa langsung Allah kabul? Kenapa mereka sekali memberi nasihat kepada orang langsung masuk dalam hatinya? Nah, karena yang membedakan orang dulu dengan orang sekarang itu, kalau orang dulu mereka mempunyai sifat namanya as-sidqu. Apa as-sidqu? Kejujuran, keseriusan. Jadi mereka apa aja yang datang dari Nabi Muhammad mereka serius. Apa aja itu ya hakikat takwa kayak gitu. Dia hakikat takwa itu intisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau orang dulu jujur, serius. Pokoknya ada perintah, jalankan. Ada larangan, tinggalkan. Udah kayak gitu selesai. Jadi nggak pakai dipikir-pikir lagi, nggak pakai sesuai sama selera apa enggak. Nah, udah. Makanya jadilah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadilah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu mereka karena apa? Jujur. Mereka serius untuk menjalankan apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kita kalau bisa kayak gitu, kalau kita bisa serius kayak orang-orang terdahulu, kita sama kayak mereka. Sama kita kayak mereka orang. Bahkan urus kejujuran ini, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja menjadi berkah. Urusan dunia. Orang-orang dulu tahu sendiri ya, orang-orang dulu tuh jujur-jujur. Serius, artinya menjalankan agama ini serius. Makanya yang lihat orang dulu tanahnya banyak-banyak. Ya. Orang sekarang tanahnya paling nggak punya tanah.
Rumahnya gede-gede orang dulu. Anaknya banyak. rumahnya gede. Anaknya banyak, sawahnya banyak. Karena apa? Orang terdahulu itu serius menjalin agama, mereka orang-orang polos, serius. Pokoknya apa yang diajarkan oleh syariat dijalankan, apa yang dilarang oleh syariat dijauhkan. Makanya orang-orang terdahulu rezekinya Allah buka, keberkahan di situ. Orang-orang terdahulu. Kalau kita kan enggak, orang-orang sekarang enggak, kadang-kadang serius, tapi enggak terlalu serius itu ya. Kadang-kadang suka mundur juga, ya kan, kadang-kadang maju, tapi orang dulu enggak serius. Pokoknya udah ini perintah Allah jalanin, dilarang Allah tinggalkan. Nah, jadi begitu patokan kita. Kalau kita ingin nanya, ini iman gue sempurna apa enggak? Oke, kita tanya dari diri kita. Kalau diri kita demen, selera kita sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad, itu menunjukkan iman yang sempurna. Nah, tapi urusan selera ini harus kita paksa, nggak bisa datang tiba-tiba gitu kita jadi orang yang masya Allah, nggak bisa, harus kita paksa. Emang awalnya dari kecil harus kita gembleng itu, harusnya dari kecil tuh. Makanya kalau punya anak tuh, ya kan, dari kecil umur 7 tahun udah disuruh apa? Disuruh perintah untuk sholat. Diajarkan tuh, dikasih tahu, nah bohong ini nggak boleh, dosa besar. Terus lagi khianat ini nggak boleh, kasih tahu anak kecil. Mencuri ini nggak boleh, dosa. Dari kecil kan diajarkan. Umur 7 tahun, nanti umur 10 tahun kalau dia nggak sholat diapain? Digebukin. Ya kan, umur 15 tahun dia nggak sholat, usir. Itu ajarannya agama kayak gitu. Jadi si anak ini dari muda, dari kecil dia udah terbiasa. Bisa apa? Dia punya selera itu sesuai dengan yang datang dari Nabi Muhammad. Harus dipaksa gitu. Jadi nggak bisa kita lepas tangan, nggak bisa. Jadi harus dipaksa. Kalau kita ingin punya selera itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Itu barometernya ya. Barometer apa? Iman yang sempurna. Hadis yang terakhir nih dari kitab Arba'in Nawawi. Al haditsu tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. An-Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini berarti hadisnya hadis qudsi. Ya Ibna Adam, ini hadis menjelaskan tentang kebesaran anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ya Ibna Adam, ini Allah menghitab kita orang. Allah ngajak bicara kepada kita orang nih, manusia. Kata Allah, ya Ibna Adam, wahai manusia, keturunan Adam, keturunan Nabi Adam. Kita ini orang diajak ngomong sama Allah. Wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Itu kata Allah tuh. Ini Allah menghitab kita, ngajak bicara sama kita. Kata Allah, jika kamu wahai manusia berdoa kepada aku, jadi di sini minta ampun. Warajautani, engkau berharap hanya kepadaku, ghafartulak, pasti aku ampunin dosamu. Ala makana minka, apapun dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, kata Allah, aku nggak peduli. Artinya sebesar apapun dosa manusia, selama dia berdoa kepada Allah dan dia berharap kepada Allah, maka Allah ampunin dosa-dosa kita. Ampuni nama Allah. Allah ngajak ngomong sama kita nih. Ya Bna Adam, wahai manusia, lau balagot dzunubuka ananas sama. Seandainya dosa-dosamu ini sampai ke awan yang ada di langit. Jadi kita punya dosa nih udah penuh. Dosa kita sebesar, misalnya nih, ada orang dosanya satu dunia. Satu dunia dosa penuh dia doang, dosa dia doang tuh satu dunia tuh. Terus sudah penuh di dunia sampai naik ke atas langit dosanya. Ananas sama itu
awan yang ada di langit. Artinya penuh banget. Seandainya dosamu ada seisi dunia, sumastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepada aku, istighfar, astagfirullah. Jadi relatif bacakan ya astagfirullah. Atau kita doa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunin dosa aku. Ghafartulak, kata Allah apa? Aku ampunin dosamu, aku tutup dosamu. Wala ubali, dan aku gak peduli dengan besarnya, dengan banyaknya apapun dosamu. Jadi yang penting intinya apa? Kita senantiasa kembali kepada Allah. Makanya setan memang ketika setan dikeluarkan dari surga, memang setan udah ngasih pengumuman, ya Allah, aku bakal menyesatkan hamba-Mu, aku bakal menyesatkan manusia. Kata Allah, sesatkan, ya kan? Tapi aku mengasih kepada mereka jalan apa? Jalan taubat. Di sebesar apapun dosa, pasti kalau dia kembali kepada Allah dengan lewat taubat, pasti Allah ampunin dosanya. Makanya kalau nggak ada taubat ngeri juga, ya kan? Kalau nggak ada taubat terlibat juga. Kita ada orang sekali jahat sama kita, ya kan? Orang jahat sama kita nih, ini kalau menurut ukuran manusia. Ada orang jahat sama kita, besok minjem duit kita kasih kagak? Enggak. Ada dia ngomong, maafin gue ya, kemarin gue lagi hilaf, kasih nggak? Apa-apa. Besok lagi gitu lagi, kemarin gue hilaf gini-gini, mau minjem duit, nggak bakal dikasih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita selalu mengecewakan Allah, tetap selama kita kembali kepada Allah, pasti Allah terima taubat kita. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai manusia, sesungguhnya kamu, jika kamu mendatangi aku dengan seisi bumi dosa semuanya, sumalakitani, kemudian kamu berjumpa kepada aku, la tusyrik bi syai'an, kamu enggak musyrik. Inti itu ya syaratnya, kamu enggak musyrik, tidak menyekutukan Allah dan tidak meyakini ada sesembahan selain Allah, la ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan sebesar dosamu ampunan dari aku. Jadi intinya, orang sebesar apapun dosanya pasti diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting syaratnya apa? Tidak musyrik. Dia tidak mencari sesembahan selain Allah. Pertama. Yang kedua, dia harus istighfar, harus minta ampun. Dan sering anak jelasin, orang diterima atau istighfarnya itu dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Dia harus ikhla. Apa ikhla? Dia menyetop perbuatannya. Ikhla tuh harus menyetop perbuatannya. Yang kedua, dia harusnya nyesel, an-nadam, nyesel. Ya Allah, nyesel. Pokoknya dia nyesel banget deh. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-azm, dia bertekad dengan tekad yang kuat, ya Allah, saya nggak bakalan mau kembali lagi melakukan perbuatan ini. Nah, baru tuh taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhla, menyetop. Yang kedua, nada, menyesal. Yang ketiga, azam, tekad, nggak mau kembali melakukan perbuatan itu lagi. Nah, seandainya dia udah taubat kayak gitu tuh, dengan syarat 3 tadi, kemudian dia melakukan lagi, dia taubat lagi, diterima nggak sama Allah? Diterima nggak taubatnya? Diterima. Dia taubat nyesel, ya Allah, ketemu temannya lagi kan, hilaf lagi. Tapi dia kemarin taubatnya beneran, bukan taubat bukan taubat sambal atau Bang Slamet. Tapi beneran, diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala, dan beliau menilai hadis ini hadisun hasanun sahih. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila ruhi sahibil muallif Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi Ad-Dimashqi wal Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati wal a'immah al-muhaddisin wal ulama. Anallaha yaj'al kita menikmati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ente ulang lagi di mana ya? Mau diulang lagi pengganti kita? Serah. Hah? Oh siaran dulu berarti.